5 fakta unik dan menarik dari Irfan Jaya. Irfan Jaya adalah pemain yang dilahirkan di Bantaeng, tanggal 1 Mei tahun 1996. Irfan saat ini berusia 23 tahun. Irfan adalah pemain sepak bola Indonesia, yang bermain di klub Persebaya Surabaya di Liga 1 sampai saat ini. Berposisi sebagai penyerang sayap, nama Irfan sangat familiar di kancah sepak bola Indonesia. Dia juga merupakan pemain timnas Indonesia senior. Permainannya yang determinan, lugas dan cepat serta berani menusuk ke kotak penalti lawan, menjadikan dirinya sebagai pemain andalan di lini depan dari tim Persebaya. Kali ini kami akan sedikit membahas tentang kehebatan dan fakta menarik dari Irfan Jaya, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Semuanya akan kami rangkum dalam tayangan 5 fakta unik dan menarik dari Irfan Jaya. Bagaimanakah faktanya? Simak baik-baik. 5 fakta unik dan menarik dari Irfan Jaya. Fakta unik dan menarik pertama, Irfan Jaya selalu jadi pemain terbaik dan top scorer di usia muda. Mungkin kalian tidak pernah tahu bahwa Irfan Jaya di usia muda merupakan pemain terbaik dan top skor. Karir Irfan Jaya berawal di ajang Pordan Bantaeng 2014. Pordan menjadi awal karir dari Irfan Jaya. Irfan Jaya saat itu membela klub kelahirannya, Persiban Bantaeng di ajang Porda Sulsel. Irfan berhasil membawa Persiban Bantaeng menjadi juara di kompetisi tersebut, dengan mengalahkan tim raksasa PSM Makassar di final. Selain membawa timnya juara, Irfan juga didaulat sebagai pemain terbaik di kompetisi itu. Selepas Porda Sulsel, Irfan Jaya membela Persiban Bantaeng kompetisi usia dini di ajang Sulsel Soccer League atau SSL pada 2016. Di kompetisi antar klub Kabupaten Sesulsel itu Irfan berhasil jadi top skor. Tampil impresif di Porda Sulsel dan SSL. Talenta Irfan Jaya pun mulai dilirik pemandu bakat di Makassar. Irfan Jaya pun dipanggil menjalani seleksi, dan berhasil lolos perkuat PSM Makassar Junior persiapan TSCU 21. Di kompetisi ini lagi-lagi Irfan menunjukkan kebolehannya. Ia kembali berhasil menjadi top skor dengan torehan 14 gol. Sebenarnya PSM sangat menginginkan Irfan Jaya untuk membela timnya pada tahun 2017. Namun karena PSM terkesan lambat untuk mengontraknya, maka Irfan memutuskan untuk menerima tawaran dari Persebaya Surabaya, yang saat itu masih berkompetisi di Liga 2 Sepak Bola Indonesia. Persebaya dianggap lebih serius ketimbang PSM yang saat itu masih terus mempertimbangkan namanya. Fakta unik dan menarik kedua, pemain terbaik Liga 2. Seperti mengulangi kegemilangannya di tahun sebelumnya. Setelah bergabung dengan Persebaya Surabaya pada tahun 2017, nama Irfan Jaya menjadi momok buat pertahanan lawan. Pemain yang tidak pernah dikenal di sepak bola Indonesia, akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 2. Nama Irfan Jaya mencuat sejak dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 2 tahun 2017. Bukan hanya sebagai pemain terbaik, namun ia juga berhasil membawa Persebaya menjadi juara Liga 2 2017. Dan mengembalikan Persebaya ke kasta tertinggi Liga 1. Persebaya memang patut berterima kasih pada pemain-pemain layaknya Irfan Jaya, Randy Irawan, Miswar Saputra, Andri Muladi, Saifuddin, Abu Rizal, M. Hidayat serta pemain yang lainnya. Irfan kala itu berhasil menyumbang gol kemenangan untuk Persebaya yang pada babak final menghadapi PSMS Medan. Momen ini sungguh tak terlupakan bagi Irfan. Momen ini juga yang mengangkat nama Irfan hingga berseragam merah putih. Kini ia menjelma menjadi pemain andalan di lini sayap timnas senior dan tim Persebaya Surabaya. Irfan sangat memegang teguh prinsip bahwa usaha tak pernah mengkhianati hasil. Fakta unik dan menarik ketiga, Papa Irfan sangat sayang anak dan juga istri. Garang di lapangan hijau ternyata berbanding terbalik dalam kehidupan pribadi Irfan. Irfan dikenal sebagai suami dan ayah yang sangat menyayangi keluarga. Hal itu dapat dilihat dari akun pribadinya @irfanjaya41. Di sana terlihat berbagai momen kebersamaan Irfan dan keluarga. Irfan adalah pemain sepak bola yang sangat dekat dengan keluarganya. Di sela-sela aktivitasnya sebagai pesepak bola profesional, ia masih menyempatkan diri untuk bermain dan berbahagia bersama keluarga. Di usia yang relatif muda Irfan Jaya sudah menikah.
bahkan sudah memiliki 2 orang putra. Anak pertamanya bernama Muhammad Raditya Sanjaya, dan anak keduanya bernama Muhammad Raffiandra Sanjaya yang lahir pada bulan Februari tahun lalu. Irfan Jaya juga memiliki panggilan sayang untuk anak pertamanya. Biasanya Irfan memanggil anak pertamanya dengan panggilan Naldo. Yang hebatnya lagi dari sang ayah yang satu ini, adalah dia selalu menganggap sang anak seperti sahabatnya sendiri. Naldo sering diajak bermain bola. Bahkan tak jarang ia sering diajak neribun oleh sang ayah. Begitu pula rasa sayangnya Irfan Jaya dengan sang istri, yang bernama Sri Lestari. Irfan begitu mencintai sang istri yang sudah melahirkan 2 orang putra buatnya. Rasa sayang Irfan kepada istri dan keluarganya bisa dilihat di akun sosial media Instagramnya. Nampak momen-momen mesra di sana. Tapi jangan dilihat sering-sering. Nanti kalian iri dan baper dengan kemesraan Irfan Jaya dan istrinya. Kami hanya mengingatkan buat bonek dan bonita. Mesra boleh tapi harus dihalalkan. Jangan sampai hanya menjaga jodoh orang lain. Fakta keempat, Irfan menolak tawaran PSM demi Persebaya. Winger Irfan Jaya memutuskan untuk bertahan dengan klub lamanya Persebaya Surabaya. Keputusan bertahan dengan Persebaya Surabaya diambil Irfan Jaya setelah sebelumnya diisukan pindah ke PSM Makassar. Namun Irfan Jaya kemudian memutuskan untuk setia bersama klub yang telah dibelanya sejak tahun 2017 itu. Irfan Jaya mengungkapkan alasannya enggan hengkang dari Persebaya Surabaya, lantaran merasa sudah nyaman dengan tim. Tak hanya itu, pemain asal kota Makassar ini mengaku sangat berat baginya meninggalkan kota Surabaya. Sebab penggemar Persebaya Surabaya atau bonek cukup penting dalam karirnya. Ia mengungkapkan saat permainannya menurun, bonek selalu memberikannya dukungan. Bonek juga jadi alasan saya bertahan, ucap Irfan Jaya. Mereka selalu berikan saya support walau saya sedang tidak dalam performa terbaik. Imbu pemain bernomor punggung 41 itu. Kini pemain berusia 23 tahun itu bertekad menebus penampilannya di musim lalu, yang tidak begitu baik setelah hanya mencetak 8 gol dalam semusim. Sebenarnya target saya lebih dari 8 gol, kata dia. Tapi ada masalah karena saya cedera, imbunya. Musim ini tentu pasang target lebih tinggi karena sudah pulih, tutupnya. Fakta kelima, kedua anak Irfan Jaya sempat tak diberi nama karena sang ayah bingung beri nama. Seperti yang kita singgung di fakta yang ketiga tadi tentang Irfan Jaya, yang sudah memiliki 2 orang putra. Ternyata ada fakta menarik lainnya dari kedua anak Irfan Jaya, yaitu kedua anak Irfan Jaya sempat 2 hari tanpa nama. Irfan Jaya telah dikarunia putra kedua yang lahir di Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Februari tahun 2019 meski putra keduanya sudah berusia 2 hari. Irfan rupanya belum memberinya nama. Pemain berusia 23 tahun itu mengaku masih bingung menentukan nama yang cocok untuk anak keduanya itu. Saya belum tahu, masih bingung. Istri saya sudah sempat ada usul tapi kami belum sepakat. Kalau saya yang penting istri saya setuju, nanti pasti ditentukan, kata Irfan saat itu. Putra pertama Irfan bernama Muhammad Raditya Sanjaya kini berusia 3 tahun. Bocah yang biasa dipanggil Nando itu lahir pada tanggal 18 Mei tahun 2016. Proses pemberian namanya ternyata juga sama. Irfan memikirkan namanya kurang lebih seminggu sebelum acara akikah anaknya tersebut. Menurut Irfan, dia tidak mau buru-buru karena nama adalah doa. Kami kadang juga berdiskusi dengan orang tua soal nama anak. Yang jelas saat akikah itu nanti disebutkan namanya siapa. Di Bantaeng, biasanya seperti itu, imbu Irfan Jaya. Ternyata sang pemain bola Irfan Jaya bukan hanya piawai di lapangan, namun dia juga sangat matang memikirkan nama untuk sang buah hatinya. Dan nama yang diberikan juga cukup bagus dan memiliki arti dan makna yang baik. Itulah beberapa fakta unik dan menarik dari Irfan Jaya, sang winger hebat asal klub Persebaya Surabaya. Pemain yang loyal dan potensial untuk tim Persebaya dan timnas Indonesia. Berikan satu kata atau kalimat untuk Irfan Jaya. Masih layakkah Irfan di Persebaya? Komentar di bawah dan jangan lupa untuk like jika kalian memang suka dengan konten ini. Dan share jika menurut kalian bermanfaat. Serta subscribe jika kalian ingin subscribe. Yang penting ikhlas dan satu kalimat akhir dari kami, jangan lupa untuk selalu berdoa. Mungkin menang kalah itu hal seperti biasa,
kita bermain, kita mencari pengalaman. Jika tim lawan kita menang, kita kalah, kita lihat tim kita kekurangannya apa. Oh, kita harus begini. Oh ya, semua kompak main kayak gitu. Jadi kita bisa lebih dari tim lawan. Indonesia perlu dibentuk dari kita, bukan orang lain. Soalnya kita ini adalah generasi muda Indonesia yang bisa membangun negara.